Halo semua, dalam video kali ini saya akan membahas tentang satu berita di Kontan yang membahas tentang penjualan mobil yang melesat. Apakah ini tanda ekonomi sudah pulih? Nah, penjualan mobil berdasarkan data Asosiasi Gaikindo hingga semester 1 ini mencapai 505.000 unit. Nah, targetnya sih 1.050.000 ya. Kalau hitung-hitungannya sih 505 kali 2 kan sudah 1.100.000. Jadi bisa saja 50.000 unit di atas di atas target. Nah, penjualan mobil ini menurut saya adalah salah satu indikator penting perekonomian. Kenapa? Karena dia menunjukkan daya beli daripada masyarakat kelas menengah atas. Nah, 505.000 ini kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia ya, ini kan 6 bulan ya, ya katakan 1 juta. Ini kan nggak ada apa-apanya Pak, dibandingkan penduduk 270 juta. Tapi kalau di Indonesia, terus terang yang menggerakkan ekonomi ini, suka tidak suka harus kita akui adalah kelas menengah atas. Karena yang mampu tinggal di hotel yang bagus, jalan-jalan ke luar negeri, kemudian beli barang barang dan jasa yang high quality, harganya mahal itu, ya memang hanya kelas menengah atas. Kalau kelas bawah dan agak bawah dan kategori miskin itu, memang konsumsinya hanya di apa? Ya makanan, minuman seperti itu ya. Jadi memang nilainya besar, tapi eh, cukup sulit untuk menggerakkan ekonomi. Karena yang menggerakkan ekonomi itu tentu lebih lebih ke belanja yang mahal itu. Nah, bayangkan misalnya makan selama 1 bulan dengan beli mobil 1 unit. Uang beli mobil 1 unit kan bisa dipakai untuk makan lebih dari setahun, misalnya seperti itu. Apalagi mobilnya bukan mobil yang murah, mobilnya misalnya mobil yang kelas 1 M ke atas, seperti itu. Ya. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu, penjualan motor pada periode yang sama 3,2 juta unit seperti itu. Nah, anggap saja ya, ini saya cuma bodoh-bodohan saja. Anggap saja saya pakai standar mobil Avanza gitu. Satu mobil dihargain 220 juta. Kalau motor itu saya anggap saja harga rata-ratanya 20 juta. Saya dulu beli motor bekas itu tahun berapa ya? Tahun 2000, eh, pokoknya di sebelum 2010 deh di Batam gitu. Itu sudah 78 juta apa 9 juta saya lupa sih. Nah, sekarang mungkin sudah 20 jutaan ya mobil baru. Motor baru maksudnya. Nah, kalau 505.000 saya kalikan 220 juta, itu 111 triliun. 3,2 juta motor saya kalikan 20 juta, 64 triliun. Nah, ini bedanya hampir 2 kali lipat. Kalau kita masukkan aspek misalnya suku bunga kredit, kemudian aksesoris gitu ya, asuransi mobil, servis, segala macam. Nah, tentu yang mobil ini bisa jauh lebih tinggi lagi. Jadi penjualan motor yang 6 kali lipat atau 3,2 juta ini bahkan besar sih nilainya, tapi menurut saya eh, belum sebesar mobil dalam menggerakkan ekonomi. Belum lagi kan pajak-pajaknya gitu ya. Harga motor atau mobil di Indonesia sih mungkin lebih dari lebih dari 20% sih kayaknya masuk ke dalam pajak PPN, PPNBM gitu. Jadi kontribusi untuk negara juga besar. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara ekonomi bergairah, ekonomi pulih, adalah terjadi ketika masyarakat itu memborong barang-barang yang bernilai besar. Contohnya seperti kendaraan bermotor dan properti. Nah, berdasarkan data di bawah gitu ya, kita lihat ya penjualan mobil ya. Ini penjualan wholesale mobil beberapa tahun terakhir. 2018 itu 1,15 juta unit, 2019 turun ke 1 juta. Ya, ini sebelum pandemi ya. Kemudian pas pandemi, wah kasihan sekali, turun ke 500.000 unit, tinggal setengahnya. 2021 800.000 unit, 2022 1 juta hampir 50.000 unit. Nah, 2023 sampai dengan 6 bulan sudah 505.000. Kalau kita kalikan dua, ya mudah-mudahan bisa lebih tinggi daripada tahun 2022. Tapi belum lebih tinggi daripada 2018. Dan kalau kita lihat angka ini, Bapak Ibu, sebetulnya
sebelum pandemi penjualan mobil ini sudah menurun. Jadi pandemi kan terjadinya 2020. Beritanya kan juga rame-ramenya kan 2020 Q1 kan. Jadi penurunan ini bukan karena masalah pandemi, tapi masalah yang lain. Masalahnya apa? Kalau Bapak Ibu review kembali 2019 2018 itu kalau nggak salah masih masa pemerintahnya Donald Trump. Donald Trump sibuk perang dagang sama China, menciptakan ketidakpastian seluruh dunia, menciptakan kenaikan harga barang karena dia memajakin barang-barang China gitu. Kemudian ditambah kalau pas pada saat pandemi 2022-2021 harga komoditi tinggi karena kelangkaan gangguan supply demand. Harga komoditi sebelum pandemi itu malah rendah Bapak Ibu. Terutama kalau saya ingat yang batu bara. Ya, perusahaan batu bara itu aduh, benar-benar susah deh sebelum pandemi. Itu harga batu baranya paling cuma berapa puluh. Beberapa perusahaan ya cuma bisa nutup kosnya. Kemudian beberapa perusahaan kalau laba juga labanya tidak kayak sekarang. Nah, jadi pada waktu itu harga sawit susah ya karena black campaign daripada Uni Eropa. Harga batu bara juga susah. Jadi daya beli masyarakat terutama di daerah penghasil komoditi itu rendah. Makanya penjualan mobil juga kurang bagus gitu. Nah, penjualan mobil kurang bagus itu kalau kita lihat ya, misalnya menurun di 2019, turun, pulih, pulih. Nah, sekarang mudah-mudahan bisa pulih. Itu juga kayaknya mirip sama grafiknya saham Astra sama 5 tahun terakhir. Jadi ketika penjualan mobilnya kurang bagus, ya dia turun. Kemudian di 2020, ketika anjlok banyak, ya dia turun juga. Nah, memang ada pemulihan seperti itu. Tapi kalau kita compare dengan harga 5 tahun yang lalu, yang di level hampir 9.000 ya, 8.700 itu, saham Astra practically belum pulih, Bapak Ibu. Ya, ini kalau saya bilang sudah bukan ke aspek makro lagi. Memang ya penjualan mobil kurang bagus, makanya saham Astra 5 tahun ini juga nggak kemana-mana. Padahal kan saham Astra ini juga termasuk saham blue chipnya Indonesia gitu ya. Dia punya omset juga sudah ratusan triliun, tidak kalah sama perusahaan-perusahaan besar di seperti perbankan. Nah, jadi memang penjualan mobil yang lesu ini menurut saya tercermin di harga saham Astra Internasional. Nah, tidak hanya saham Astra, Bapak Ibu. Saham-saham yang terkait dengan otomotif juga susah. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan saham-saham aksesoris, saham-saham yang komponen-komponen mobil, itu 5 tahun ini tidak kemana-mana. Kalaupun naik juga sesaat tapi turun lagi. Nah, baru 2023 ini naik tinggi. Kenapa? Karena ditopang oleh berita ini, penjualan mobil melaju kencang. Berarti kan ada harapan ini bisa kembali ke sebelum pandemi, bahkan melampaui sebelum pandemi. Karena pasar mobil itu sudah lesu bertahun-tahun. Kalau kita lihat angkanya itu dalam tren penurunan, bahkan sebelum pandemi. Pandemi memperparah itu. Sekarang sudah pulih, ya pulih juga mentok-mentoknya sama dengan 2018. Seperti itu ya. Apalagi buat produsen dalam negeri, saingannya makin banyak. Ada mobil China masuk yang lebih murah, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian apa namanya? Kalau kita lihat baik-baik gitu ya, Bapak Ibu, eh, 2022 harga saham komoditi, harga saham energi naik tinggi karena harga komoditinya naik. Nah, sama juga kalau harga saham otomotif ini bisa meningkat ya karena penjualan kendaraannya juga naik. Nah, tapi kalau kita lihat lebih detail di angka-angkanya, harga komoditas itu rekor all time high loh. Kalau batu bara sebelum pandemi itu 100, 110, 120 sudah dianggap tinggi. Waktu waktu lagi susah, waktu lagi di masa perang Rusia Ukraina itu sampai 400-an dolar gitu. $400 itu harga yang belum pernah ada dalam sejarah. Harga kelapa sawit, harga komoditas yang lain juga begitu. Nah, sementara kalau penjualan mobil ini baru mendekati sebelum pandemi. Belum melampaui. Kalau dia misalnya 1,4 juta, 1,5 juta, boleh kita bilang itu melampaui jauh. Sehingga bisa saja membawa harga sahamnya uh, rekor all time high yang mungkin tidak pernah tercapai. Tapi kalau sekedar sama, berarti kan sebetulnya tidak kuat amat
dia punya dasar. Nah, kemudian yang membuat harganya mungkin agak bagus belakangan ini juga saya lihat karena sedang terjadi sector rotation. Ya, sector rotation itu saat ini yang terjadi adalah ketika harga saham blue chip sudah naik tinggi, orang mulai mencari alternatif. Kalau mau beli bank BRI, beli bank BCA, dia punya harga sudah all time high. Tunggu koreksi nggak turun-turun. Nah, mau beli itu takut ketinggian, nanti kalau turun kita nyangkut. Jadi orang mulai mencari saham yang valuasinya murah. Nah, karena yang kondisi yang kurang bagus selama 5 tahun terakhir, saya perhatikan valuasi saham otomotif itu memang lebih murah dibandingkan sektor-sektor yang lain. Ditambah lagi kan dia bukan rugi. Dia itu cuma laba tapi labanya tidak banyak. Nah, tapi akumulasi labanya juga makin hari makin banyak kan. Makanya dia punya valuasi makin hari makin murah. Nah, sektor rotation dari saham blue chip ke saham-saham yang valuasi murah inilah menurut saya yang membuat harga saham otomotif itu naik cukup tinggi dalam beberapa waktu ini. Nah, kalau nanti misalkan dana asing sudah mulai masuk dengan deras, karena dana asing itu masuk banyaknya Januari, Mei. Juni sampai Juli ini malah net sell, agak slow. Baru sekarang mungkin 1-2 minggu terakhir dia beli lagi. Tapi kalau misalnya dana asing masuk banyak lagi, bisa aja sektor rotation pindah lagi. Karena kalau dana asing dia nggak kayak dana lokal. Mereka mungkin jarang mencari saham yang valuasinya murah. Yang mereka cari itu saham yang bobotnya besar, mencerminkan indeks Indonesia. Dalam hal ini adalah perbankan. Nah, jadi bisa saja sektor rotation ke saham value ini bisa berubah gitu. Nah, kalau menurut saya mau rotasi kemanapun, penjualan mobil yang bagus itu adalah hal baik. Kenapa? Karena mobil itu sama kayak properti. Dia menguntungkan tidak hanya produsen mobilnya juga, tapi sampai ke yang bikin joknya, yang bikin busanya, yang bikin besi untuk spare part-nya, yang bikin karetnya, yang ngasih kreditnya gitu. Nah, kalau properti, kalau yang untung juga bukan cuma developer properti, produsen catnya, semennya, furniture-nya, tukang-tukangnya. Kalau dia sudah jadi komplek, kita pekerjakan satpamnya gitu. Nah, jadi kalau properti dan mobil itu pulih atau tumbuh, itu semua sektor akan kebagian. Cuma soal waktu aja gitu. Nah, kalau sebagai investor ya Anda mungkin bisa uh, mengikuti rotasi. Kadang-kadang kita benar, kadang-kadang kita ketinggalan, bisa juga kita salah, ya. Tapi kalau misalnya nggak mau capek-capek, bisa juga dititipkan ke reksadana Panin, biar manajer investasi kami yang mengatur portfolio sesuai dengan kondisi market yang ada. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.